Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nganu Saka. Di video kali ini saya membuat video untuk tugas UTS pelajaran Kudus. Pada bab pertama saya akan menjelaskan tentang karakteristik Al-Quran. Karakteristik adalah sifat. Jadi di sini saya menjelaskan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran. Sifat yang pertama, firman Allah ini disebut juga dengan Al-Quran karena untuk dibaca. Terdapat dalam Quran surat 17 ayat 9. Yang kedua, Alkitab. Firman Allah ini dibuat karena ia ditulis. Terdapat dalam Quran surat 21 ayat 10. Yang ketiga, Furqan, karena ia pemberi peringatan. Quran surat 25 ayat 1. Dzikir, Al-Dzikir, karena ia menyuruh untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Quran surat 15 ayat 9. Yang kelima, Tamzil. Terdapat dalam Quran surat 26 ayat 192. Yang keenam, An-Nur, karena ia sebagai penerang. Terdapat dalam Quran surat 4 ayat 174. Yang ketujuh, Huda, karena ia sebagai petunjuk, pedoman umat Islam. Terdapat dalam Quran surat 10 ayat 57. Yang kedelapan, Al-Mubin, karena ia menerangkan atau menjelaskan. Terdapat dalam Quran surat 5 ayat 15. Yang kesembilan, Mubarak, karena firman Allah ini diberkati. Terdapat dalam Quran surat 6 ayat 92. Yang ke-10, Al-Busra, karena firman Allah ini membawa kabar gembira. Terdapat dalam Quran surat 2 ayat 97. Yang ke-11, Al-Aziz, karena firman Allah ini dimuliakan. Terdapat dalam Quran surat 41 ayat 41. Yang ke-12, Majid, karena firman Allah ini dihormati. Terdapat dalam Quran surat 85 ayat 21. Yang ke-13, Nazir, karena firman Allah ini pembawa peringatan. Terdapat dalam Quran surat 41 3-4. Dan ada pun perbedaan Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah. Sedangkan hadis qudsi segala sesuatu. Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis nabawi, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Dan Al-Quran sendiri merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Karakteristik dalam Islam, wahyu bertujuan untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa wahyu sebagai salah satu sumber pengetahuan adalah benar adanya. Aku walaupun nggak pernah kuliah, cuman
suka lihat orang presentasi, lihat banyak. Bab yang kedua, saya menjelaskan tentang proses turunnya wahyu. Wahyu turun dengan perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Rasulullah. Rasulullah hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kolbunya. Adapun hikmah turunnya wahyu secara bertahap, yaitu hikmah yang pertama, yakni meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya wahyu pertama merupakan peristiwa yang bersejarah dalam penyebaran ajaran Islam. Wahyu yang turun secara bertahap dari waktu ke waktu ini menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menapaki jalan yang sulit dan terjal itu. Di era Madaniyah, hikmah ini juga terus berlangsung. Ketika hendak menghadapi perang atau kesulitan, Al-Quran turun menguatkan Rasulullah dan kaum muslimin generasi pertama. Hikmah yang kedua, kata ia memudahkan hafalan dan pemahamannya. Para kaum muslimin menjadi lebih mudah menghafalkan dan memahami Al-Quran. Terlebih ketika ayat itu turun dengan latar belakang peristiwa tertentu atau yang diistilahkan dengan asbabun nuzul, maka semakin kuatlah pemahaman para sahabat, ujarnya. Hikmah yang ketiga, sambungnya mengandung tantangan dan mukjizat. Orang-orang musyrik yang berada dalam kesesatan tidak henti-hentinya berupaya melemahkan kaum muslimin. Mereka sering mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh dengan maksud melemahkan kaum muslimin. Pada saat itulah kaum muslimin ditolong Allah dengan jawaban langsung dari Allah melalui wahyu yang turun. Nah, kalau itu tapi kita enggak artinya kita sudah Bab yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Tahapan pertama, pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa ini penyandaran kepada hafalan lebih banyak daripada penyandaran tulisan, karena hafalan sahabat sangat kuat. Di samping sedikitnya orang bisa baca tulis dan sarananya. Oleh karena itu, siapa saja yang mendengar ayat-ayat Al-Quran turun, mereka langsung menghafalnya dan menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cerdas, atau tulang belikat unta. Dan jumlah penghafal Al-Quran ketika masa itu sangat banyak. Tahapan kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 12 Hijriah. Penyebabnya ialah pada perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh. Di antaranya ialah Salim, bekas budak Abu Huzaifah, yaitu salah seorang yang diperintahkan Rasulullah kaum muslimin untuk mengambil pelajaran darinya. Maka ketika itu Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Kaum muslimin ketika zaman itu sepakat dengan apa yang dilakukan Abu Bakar dan mereka menganggap perbuatan itu bernilai positif. Tahapan ketiga, pada zaman Utsman bin Affan, ketika ia permasalahan muncul karena dialog bacaan sesuai dengan perbedaan mushaf yang berada di para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf agar menjadi satu, sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog bacaannya. Kemudian Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisham,
untuk menuliskan kembali dan memperbanyaknya, dan kemudian Utsman mengirimnya ke seluruh negeri Islam dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf selain itu. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang metode tertib Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang tertib surat-surat Al-Quran. Yang pertama, dikatakan bahwa tertib surat itu mauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi, sebagaimana yang diberitakan Jibril kepada atas perintah Allah. Dan demikian Al-Quran pada masa Nabi telah disusun surah-surahnya secara tertib, sebagaimana tertib ayat-ayatnya, seperti yang ada di tangan kita sekarang ini, yaitu tertib mushaf Utsman yang tak ada seorang sahabat pun menentangnya. Ini menunjukkan telah terjadi kesepakatan atau ijma atas tertib surah tanpa suatu perselisihan apapun. Pendapat yang kedua, dikatakan bahwa tertib surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat. Mengingat adanya perbedaan tertib dalam mushaf-mushaf mereka. Misalnya mushaf Ali disusun menurut tertib nuzul, yakni dimulai dengan Iqra, kemudian Al-Mudaththir, lalu Nun, Al-Qalam, Al-Muzammil, dan seterusnya, hingga ayat surat Makki dan Madaniyah. Pendapat yang ketiga, dikatakan bahwa sebagian surah itu tertibnya tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Hal ini karena terdapat dalil yang menunjukkan tertib sebagian surah pada masa Nabi. Misalnya, keterangan yang menunjukkan tertib sebagian surah pada masa Nabi. Misalnya, keterangan yang menunjukkan tertib As-Sab'ut Tiwal, Al-Hawamim, dan Al-Mufassal pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang keempat, hakikat asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran. Bab yang kelima, dalam dalil-dalil agama Islam ada dalil qat'i dan dalil doni. Keduanya merupakan sifat. Qat'i pasti muhkam atau tidak bisa dipahami dengan ganda, sedangkan doni memiliki dua atau lebih yang memunculkan, dan dalil doni ini yang memunculkan perbedaan pendapat cara memahaminya dan cara memahaminya harus ditakwil. Bab yang keenam, Al-Quran merupakan mukjizat sampai saat ini. Dalam istilah, mukjizat merupakan kejadian yang luar biasa atau kelebihannya di luar nalar. Kemukjizatan Al-Quran merupakan petunjuk yang berupa ayat yang tidak akan ada makhluk yang membuat ayat yang serupa dengannya sampai kapanpun. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mithlih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian masih meragukan apa yang kami turunkan atas hamba-Ku, fa'tu bi syuratin min mithlih, maka buatlah surat yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan panggillah saksi-saksi kalian dari selain Allah jika kalian memang yang benar. Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang masih meragukan Al-Quran. Bab yang ketujuh, dalam penafsiran ayat Al-Quran.
Pertama kali orang yang menafsirkan ayat Al-Quran adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah tafsir juga merujuk pada firman Allah, yaitu dalam Quran surat Al-Furqan ayat 33 yang berbunyi wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana takwila wa ahsana tafsira. Dan mereka orang-orang kafir tidak datang kepadamu dengan suatu perumpamaan, kecuali kami datang kepadamu dengan kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Metode tafsir tematik atau maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i atau menurut Muhammad Baqir As-Sadr sebagai metode Tauqidi adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian mengistinbatkan hukum-hukum. Bab yang ke-8, kita akan bahas tentang hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki dua unsur pokok, yaitu sanad dan matan. Bab yang ke-9 menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikir yaitu Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Quran surat An-Nahl ayat 44. Penjelasan dari ayat ini bahwasanya Rasul-Rasul Allah itu diutus oleh Allah dengan membawa suatu keterangan yang berupa mukjizat dan kitab-kitab. Lalu Allah menurunkan dzikir yaitu Al-Quran kepada Rasulullah agar Rasulullah itu menerangkan kepada manusia-manusia apa yang telah diturunkan Allah kepadanya, agar manusia-manusia itu berpikir